Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba berbagi tips ya untuk perawatan drone, semua jenis drone. Apa saja yang kita perlukan? Salah satunya adalah ini produk silikon ya. Ini bagus untuk motor brushless. Kemudian bearing-bearing pada gimbal ya, kita bisa menggunakan produk ini dan juga produk-produk lain yang di situ ada kandungan silikonnya. Kebetulan selama ini saya memakai WD-40 spesialis silikon ya, dan ini cepat kering ya. Kemudian yang kedua, kita butuh sikat yang halus ya ataupun lembut, nanti buat membersihkan debu-debu yang ada di gimbal ataupun di motor ya, supaya tidak kasar ataupun merusak arm gimbal nanti. Oke, pertama kita lepas dulu baterainya, kemudian terus ini ya screwdriver set ini nanti siapa tahu kita memerlukannya. Kita coba lepas dulu untuk propeller ya. Cara melepas propeller dari DJI ataupun seri Mavic semuanya kayaknya sama ya. Kita cukup tekan kemudian putar ke arah anak panah yang berlawanan di sini ya. Ini ada anak panah, kalau berlawanan jarum jam ke sini berarti dia ngelok, kalau searah jarum jam dia ngebuka. Dengan cara motornya ditahan ya, pegang seperti ini. Kemudian kita oke, sangat mudah. Kemudian yang satunya oke, terus kemudian kita awali dari body sini ya. Kita tidak ada pompa pipet ya, kita pakai tiup manual aja. Bekas apa sih, lem. Oke, kita bisa langsung sini. Kemudian kita coba buka gimbalnya, terus gimbal lock kita buka juga. Nah, di sini biasanya tuh banyak debu ya. Nah, ini rawan. Kita pegang untuk arm gimbalnya biar tidak terlalu banyak gerak ya. Oke.
tadi sudah saya bersihkan terlebih dahulu. Kemudian saya punya inisiatif untuk buat konten ya. Jangan lupa bagian lampu terus sensor yang di bawah ini ya. Oke, kalau sudah semuanya, kita bersihkan bagian locknya. Kemudian kita pasang. Oke, sekarang kita waktunya untuk memberi pelumas silikon ya. Kita bersihkan dulu. Kalau kita pengen awet barang, apalagi ini barang elektronik ya, dia harus ekstra perawatannya, entah itu baterainya, karena segala sesuatu benda kalau tidak dirawat itu pasti cepat rusak ya. Apalagi ini barang elektronik, barang yang dia hidupnya dari baterai ya, dan baterai juga harus kita rawat. Bagaimana tips cara merawat baterai, yaitu salah satunya adalah ketika kita habis menerbangkan itu diusahakan jangan sampai di bawah 3 volt ya, karena itu riskan banget, memperpendek umur baterai kita. Dan kemudian ketika habis terbang, kita harus segera mungkin mematikan unit, kemudian mengambil baterai, mencabut, maksud saya dicabut. Dalam hal ini biasanya itu banyak pilot-pilot punya tip dan trik tersendiri ya. Ini kalau saya menyampaikan dengan atas pengalaman saya pribadi. Setelah saya menonaktifkan unit setelah terbang itu, saya langsung cabut baterainya. Nah kemudian ketika kita memang di buru-buru job ataupun pekerjaan, kita relax dulu ataupun dinginkan dulu unit, karena untuk selepas terbang dan diambil baterai, dicabut, itu kondisi unit masih panas, karena posisi ataupun kekuatan fan di sini itu tidak mungkin langsung bisa mendinginkan ketika selama dia terbang di sini. Jadi mainboardnya dia masih panas. Nah maka dari itu, setelah kita cabut baterai, kita diamkan dulu ya, minimal 5-10 menit lah, barulah kita tukar baterai yang baru. Itu salah satu perawatan baterai supaya umurnya lebih panjang ya, tidak cepat ngedrop. Seperti itu teman-teman, mungkin bisa dipraktekkan oleh teman-teman semuanya. Terus kemudian satu lagi, buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel Zarui TV, di mana channel ini selalu membahas terkait dengan mountain bike ataupun MTB, kemudian drone dan wisata. Silakan dibantu like, share, dan komennya jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke pemberian silikon. Nah, kita pasang dulu baterainya ya. Kalau mau perawatan kita wajib melepas semua propeller.
Kemudian satu lagi yang paling penting ketika mau menerbangkan ataupun menghidupkan drone, semua jenis drone ya. Yang pertama, kita buka cover kameranya, terus kemudian kita buka lock gimbal. Ingat ya, ini yang paling penting. Kenapa? Pada saat si unit on ataupun hidup, otomatis si gimbal ini merespon. Dia akan mengkalibrasi otomatis ketika teraliri listrik ataupun on ya. Jadi gimbal ini langsung mengkalibrasi sesuai dengan fitur yang ada. Kalau misal dia punya fitur 2 axis gimbal, berarti 2 kali dia pergerakan, tapi kalau 3 dia akan melakukan 3 kali. Itu seperti itu ya. Kita coba ya, kita coba menghidupkan nih. Oke, saya ambil remote. Oke ya, karena saya cuma mau menghidupkan dengan mode attitude, kita tidak perlu melakukan koneksi ke handphone ya. Kita langsung dari RC nya ataupun remote controlnya. Kita nggak perlu pakai handphone untuk memonitor. Ntar saya bersihkan dulu ini ya. Oke. Ini saya coba on kan remote controlnya, klik 2 kali, yang keduanya itu tahan sampai bunyi beep. Nah, dia langsung setting ya, mencari koneksi ke unit. Sekarang kita on kan untuk unitnya, sama caranya dengan klik 2 kali, tut lepas sampai bunyi beep. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, untuk gimbal dia langsung kalibrasi otomatis ya. Makanya dari itu ketika kita mengonkan unit, terus si cover ataupun lock gimbalnya dia tidak dilepas, otomatis dia akan stuck ya. Dan itu berpengaruh ke satu, arm gimbal bisa patah, yang kedua si kabel fleksi dia kehentak, takutnya nanti bisa tergores ya, dan nantinya akan mempengaruhi ke kualitas gambar seperti itu. Oke teman-teman, di sini langsung otomatis attitude mode ya. Nah, sekarang kita akan ke arming langsung, kemudian kita akan menyemprotkan cairan silikon. Tapi biasanya saya langsung menyemprotkan terlebih dahulu ya, dengan cara kita kocok dulu, kemudian kita langsung semprotkan. Nah, oke. Semua ya. Udah ada habis kayaknya. Oke, semuanya sudah terlapisi ya, kita langsung arming saja. Nah, aman ya ini teman-teman. Karena ini memang tidak mengandung air, jadi dia tidak short.
Kemudian kita butuh tisu untuk membersihkannya ya, karena di sini pasti ada cipratan-cipratan di bagian arm depan, belakang, kanan dan kiri ya. Kemudian biasanya dia ada di bagian ini, bagian gimbal, karena dia perputarannya itu bisa menyemburkan ke silikon yang berlebih. Cuman di sini aman, tidak ada short karena memang dia tidak mengandung air ya. Oke, kita off dulu ya, dengan cara kita tekan turtle ke bawah, turtle kiri. Kemudian kita lap sini ya, biar tidak lengket, cepat kering. Karena memang ini juga kalau didiamkan dia cepat kering ya, karena dia di sininya itu quick drying ya, cepat kering. Saya selama ini perawatannya pakai itu, entah itu yang SGRC ataupun yang DJI, saya pakainya yang ini untuk perawatan brushless dan gimbal ya. Karena di gimbal juga itu ada bearing yang memang membutuhkan pelumas supaya tidak mempengaruhi kinerja pada saat pengambilan video, seperti itu. Oke. Nah ini kan bekas cipratan ini bisa mempengaruhi sensor. Oke, kita off dulu aja ya. Kita off. Oke, satu lagi. On lagi. Oke. Ini halus ya, untuk suaranya halus. Nah kita coba pakai ini.
Oke. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.